Jadi hikmah yang malam ini kita baca adalah bagian terakhir dari hikmah di bab ke-14 Al-Babur Rabi' Asyar. Artinya ketika dari perjalanan bab awal ke-14 ini puncaknya adalah ketika kita melihat apapun di alam semesta ini, maka kita mampu memahami bahwa itu yang menggerakkan Allah Ta'ala. Misalkan kita suatu saat ada urusan nih sama seseorang atau orang lain, ternyata menurut si A saya salah atau kita salah. Terus si A itu mencaci maki kita, memarahi kita. Nah, ketika aku pada diri kita ini kuat, kira-kira nerima enggak? Enggak akan. Nah, tapi kalau pengetahuan tadi itu kita fungsi, ini kan yang gerakkan untuk ngeranyam Allah Ta'ala lagi ya kan? Yang menggerakkan dia untuk mencaci maki saya, memarahi saya, ini kan Allah juga. Terus kalau saya enggak terima, berarti kan saya tidak terima dengan kehendak dan kemauannya dia. Kalau saya tidak mau menerima kepada kemauannya dia, berarti saya tidak bertuhan kepada dia. Itulah rahasianya mengapa para arifina billah itu enggak pernah marah. Kenapa beliau tidak marah? Karena yang dilihat, yang menggerakkan orang yang ada di hadapannya itu adalah Allah semua. Jadi yang menggerakkan si A, si B, si C dan sebagainya termasuk kita semua adalah Allah Ta'ala. Saya masih ingat ada sebuah kisah orang yang akan mengadakan jamuan makan dari ngundang sekian banyak orang. Kemudian begitu mau dihidangkan, makanan itu dilempari pasir. Dilempari pasir, akhirnya apa? Kalau kita gimana? Dikejar dan dicari itu pasti. Dicari itu sampai ketemu, kita pasti penasaran, siapa si trio dia? Pasti gini. Bahasa itu akan muncul pada kita, karena pada kita juga ada sifat kebinatangan, jangan lupa. Sifat binatang juga ada pada kita. Apa binatang itu? Cobalah. Semut sekecil itu ketika disakiti dia akan gigit, itu sifat binatang. Apalagi kita binatang berakal, ulam tambah cerdas caranya balas dendam. Jadi kalau beliau kemudian apa bahasanya dalam sebuah risalah itu dijelaskan, ya Allah, alhamdulillah engkau menjaga saya dari makanan ini. Karena orang itu tidak akan melempari kuah ini dengan pasir kalau bukan engkau yang menggerakkan. Berarti engkau menjaga saya melalui fulan ini sehingga saya terjaga dari makanan yang tidak engkau ridhoi. Dibuang itu kemudian masak lagi. Kalau kita apa? Pasti begini. Duh, karing ujung oreng kok. Siadahin tak ada hupak watodus gitu. Kenapa? Karena kita menganggap kita. Aku ini yang malu nanti kalau aku tidak jadi menghidangkan makanan ini gimana? Sudah ngundang orang. Tapi kemudian tidak aku hidangkan makanan misalkan, maka aku malu. Nah itu ketika aku pada kita masih sangat kuat. Ketika akunya sudah berkurang secara perlahan sedikit demi sedikit, maka kita tidak akan memiliki rasa tadi. Sehingga semuanya yang menggerakkan itu adalah Allah Ta'ala. Terus kalau kita benar-benar pasrah, ya sudah ya Rob, terserah engkau. Apa maunya engkau sudah aku jalani misalkan. Maka nanti itu pasti akan happy ending. Pasti asik di akhirnya. Gitu. Jadi kalau yang kita tidak terima, kemudian kata beliau, hadza akhirul babir rabi asyar, bahwa tahwishul ibad ilallahi wa tahbibihi ilaihim bidzikri mastamalail haq minal karmi wal ihsan. Semuanya yang membuat kita senang ngaji malam ini, misalkan hujan ini deras banget kita tetap lanjutkan, misalkan itu yang membuat kita bertahan itu karena cintanya Allah pada kita, dan Allah menggerakkan kita untuk bertahan. Begitu. Maka
ketika sudah nyampe pada di situ, kita akan diberikan al-karam wal ihsan wa ghayatal lutfi wal mubarrati wal imtinan wa dzalika annahu subhanahu manna alaina awalan bit-ta'ah wal amal. Jadi Allah itu ngasih kita apa? Ngasih kita yang namanya ketaatan dan perbuatan tiap hari itu. Jadi kalau Allah sudah menghendaki kita untuk menjadi kekasihnya, maka tiap hari kita akan diberikan ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada aturan, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru. Maka seluruh ketaatan-ketaatan itu akan dipercikkan dalam hati kita oleh Allah Ta'ala secara bertahap. Dari ketaatan itu muncul amal perbuatan yang ikhlas. Makanya perbuatan yang ikhlas itu akan menghasilkan tahap kedua apa? Wa tafaddal alaina saniyan, dan Allah memberikan karunia keutamaan kepada kita. Makanya Quran mengatakan hadza mim fadli rabbi. Ini semua karena karunia atau keutamaan yang diberikan oleh Tuhanku. Bil qabuli mastamala alaihi amaluna minan naqsi wal khilal. Bahwa Allah tetap akan nerima perbuatan kita, amal. Cuma di Indonesia amal mengalami pergeseran makna. Indonesia itu begitu bicara amal, maka itu infak, sedekah, itu kan amal. Amalnya orang Indonesia ganti itu. Lebih parah lagi yang kedua, malam-malan, cak-bacaan itu juga amal. Padahal amal dalam bahasa Arab yang sebenarnya adalah aktivitas ibadah. Kegiatan ibadah dalam bahasa Arab itu disebut dengan amal, perbuatan maksudnya. Jadi bukan amal orang naruh uang ke masjid, bukan. Kemudian summa idza waqa'at minna ma'siyah, ketika terjadi maksiat pada kita, kita melanggar pada perintahnya, kita meninggalkan perintahnya, atau kita tinggalkan perintahnya, kita langgar larangannya, apa kemudian Allah Ta'ala watana bisatrihi, Allah menutup kita dengan tutupnya, wa bimaghfiratihi, dan dengan maghfirahnya. Jadi orang kalau sudah dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka ini yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Pertama taat, kedua dari taat itu muncul amal yang ikhlas, dari itu semua yang kedua akan muncul yang namanya penerimaan terhadap amal kita. Kalau kita bermaksiat, Allah sudah sediakan ampunan buat kita bersama. Wa idza tawajjahna ilaihi, kalau serius kita mau bertawajuh menuju kepadanya, katanya Allah Ta'ala, kata beliau, kata Ibnu Ajibah, bikulubina, dengan hati kita bersama, satarona minha wa asamana, maka Allah akan menutupi kita atau menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga sampai akan lahir pada kita wa yadharu syukruna, dan akan tampil rasa syukur kita. Terima kasih ya Allah. Kalau bahasanya Ki Khalil As'ad itu, ingat jenengan ini bersolawat, sadari betul, kata beliau apa? Semakuli abe, bahasa beliau, semakuli abe bersolawat itu adalah Allah. Hanya beliau menyederhanakan bahasa dengan masih mengatakan bahwa semakuli, yang menggerakkan kita untuk mengucapkan lafaz Allah, Allah itu sendiri. Berarti orang yang tidak pernah berzikir dengan lisannya, apalagi tidak pernah berzikir dengan kolbunya, berarti Allah tidak menggerakkan dia untuk menyebut namanya sendiri. Fahina idin, maka ketika itu dilakukan, apa? Akan tasyruku fi kulubina, akan memancar dalam hati kita bersama anwarul yakin. Jadi cahaya keyakinan itu akan terpancar di dalam hati kita, dan kita akan berjalan menuju akhirat fi aqrabihin, itu lebih dekat. Artinya bahwa kita akan lebih asik untuk mempersiapkan perjalanan menuju akhirat, dan itu akan membuat kita
menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nurul yakin itu sudah terpancar dalam hati kita, kemudian akan naik lagi menjadi nurul ihsan. Apa nurul ihsan itu? Yaitu cahaya kebaikan, sehingga hatinya tidak pernah berkeluh kesah kepada yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, sehingga ketika nyampe di situ fatantawi lana ru'yatal akwan bi syuhudi nuril malikid dayyan. Jadi ketika kita lihat ombak itu bisa bergerak, itu karena ada air lautan yang menggerakkan. Ombak itu adalah makhluk dan lautan itu adalah Tuhan. Itu contoh bahwa lautan itulah yang menggerakkan ombak yang ada di atasnya, bukan ombak bergerak dengan sendirinya. Kalau kita lihat pohon kelapa yang tertiup angin, kalau kita lihat pohon kelapa yang tertiup angin, pohon kelapa itu bergerak. Maka kita lihat angin itu wujudnya kayak apa. Misalkan, ya seperti itulah. Maka gerakan yang ada pada daun kelapa yang bergerak itu, itulah makhluk. Angin itu ibaratnya Tuhan. Artinya yang menggerakkan angin itu, yang menggerakkan dedaunan itu adalah Tuhan. Kalau dalam contohnya Ibnu Arabi Syekhil Akbar, beliau mencontohkan cermin. Gimana caranya? Kita berdiri dalam sebuah ruangan, kita sediakan 10 cermin. Maka ketika cermin itu bergerak, maka bayangan yang ada, ketika kita yang ada di tengah bergerak, maka bayangan dalam setiap cermin itu juga akan bergerak. Berarti geraknya yang ada di cermin itu bukan gerakan mutlak. Gerakan mutlak adalah gerakannya kita. Jadi kalau misalkan kita taruh di dalam kamar kita taruh 10 cermin misalkan, begitu kita angkat tangan, semua yang ada di cermin itu juga akan angkat tangan. Tapi ingat, yang angkat tangan di cermin itu bukan karena dirinya, tetapi karena kita yang menggerakkan, karena kita yang bergerak. Begitu pula dengan seluruh makhluk ini. Sehingga ketika ada orang benci kepada kita, atau ada orang senang pada kita, ada orang senang pada kita, ada orang baik pada kita, semuanya itu yang menggerakkan itu adalah Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa. Sehingga jangan sampai merasa ada orang baik pada kita, oh karena saya juga baik sama dia. Enggak. Jadi kalau kemudian ada orang berbuat baik pada kita, oh kan saya memang baik sama dia, ya wajarlah kalau dia baik sama saya. Tidak begitu. Emang Kanjeng Nabi itu udah baik sama Abu Lahab? Oh, Kanjeng Nabi itu tetap baik sama Abu Lahab. Beliau menyampaikan ayat tabbat yada itu ya karena itu firman Allah. Seperti itu. Karena firman Allah Ta'ala. Makanya ngaji kita malam hari ini, bagaimana kemudian mengesahkan Allah Ta'ala, kita sadari betul, kita pahami betul, setiap kebaikan itu adalah gerakan dari Allah Ta'ala sekaligus kehendak dan ridhonya, dan setiap keburukan itu juga Allah yang menggerakkan. Tapi ingat, itu bukan ridho dan kehendaknya, tetapi kehendak dari nafsu kita sendiri. Maka ma'asabaka min hasanatim faminallah wa ma asabaka min sayyiatim famin nafsik. Semua yang baik itu dari Allah, semua yang buruk itu dari jiwa kita sendiri. Pada alam misal tadi, jiwa itu adalah campuran dari malaikat dan iblis. Kalau yang menang dalam jiwa kita ini adalah iblisnya, maka kita termasuk fa'alhamaha fujuraha. Tapi kalau yang menang adalah malaikatnya, adalah fa'alhamaha taqwaha. Jadi yang bertakwalah kemudian yang menggerakkan kita, sehingga badan ini kita latih, kita ajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Sehingga ketika kita berzikir kepada Allah, maka hati tadi sebagaimana pertanyaannya Basyirillah itu, maka dia akan hidup secara perlahan. Jadi ibarat kartu HP
kartunya ada, paketannya tidak ada, tidak bisa dipakai online. Ya artinya kalau sudah ada paket data, tidak bisa tersambung ke internet. Jadi hati ketika tidak ada rasa di situ, dia tidak bisa nyambung ke langit. Makanya langitkan hati kita bersama, bawa hati kita bersama menuju kepada Allah Ta'ala, karena hati itulah yang sebenarnya disebut dengan Baitullah, rumah Allah dalam diri manusia. Itu adalah hati kita bersama. Jadi hati kita ini kita angkat ke langit, kita hantarkan ke langit, kita sambungkan ke langit kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian kalau kita angkat, kita hantarkan kepada Allah Ta'ala, kita akan sampai kepadanya. Ketika hati kita tersambung ke langit, sebagaimana air laut yang dipanasi kemudian terangkat menjadi awan, turun kembali ke bumi menjadi hujan. Begitulah ketika hati kita telah tersambung ke langit, maka semuanya akan diberikan karunia oleh Tuhan seperti itu.